Malam itu, langit desa Wonosari tampak aneh. Awan menggulung pekat, merah kehitaman seperti bara yang ditahan di perut langit. Angin berembus berat, membawa aroma tanah dan bunga Kamboja dari arah pemakaman. Warga berkerumun di halaman masjid kecil di tengah desa, membawa lampu minyak dan payung seadanya. Suara jangkrik berhenti tiba-tiba saat suara kentongan bertalu dari gardu. Malam Jumat Kliwon, malam yang dipercaya sebagai waktu terbukanya tabir antara yang hidup dan yang mati. Di tengah halaman, seorang perempuan duduk bersimpuh di atas tikar pandan. Dialah Darmi, janda pedagang jamu yang dikenal keras kepala namun berhati lurus. Wajahnya pucat, matanya sembab, tapi dagunya tetap terangkat. Di hadapannya, Bu Ratri, istri kepala dusun, berdiri anggun dengan selendang batik menutupi kepala. Di balik ketenangannya, tampak kilatan ketakutan yang disembunyikan. Kiai Hashim, sesepuh yang disegani di desa itu, berdiri di antara mereka berdua. Di tangannya ada kitab kecil dan sebatang lilin yang nyalanya bergetar di terpa angin. "Apakah kau yakin ingin melakukannya, Nak Darmi?" tanya Kiai Hashim dengan suara berat. Sumpah pocong bukan mainan. Sekali diucap, malaikat dan jin akan jadi saksi. Darmi menatap Kiai itu lama, lalu mengangguk pelan. "Saya tidak mencuri, Yai. Kalau saya berdusta, biar Allah sendiri yang menjemput nyawa saya." Warga yang menonton berbisik-bisik. Ada yang kasihan, ada pula yang menatap sinis. Sejak uang dan perhiasan arisan Bu Ratri hilang sebulan lalu, nama Darmi memang jadi buah bibir. Tak ada bukti, tapi gosip menyebar lebih cepat dari angin. "Janda itu butuh uang," kata sebagian. "Siapa lagi kalau bukan dia?" kata yang lain. Di belakang kerumunan, seorang remaja lelaki menatap ibunya dari jauh. Ia adalah Nanda, anak sematawayang Darmi. Wajahnya pucat pasi, tangan gemetar memegang payung yang sudah bolong di ujungnya. Ia ingin berteriak agar ibunya menghentikan semua ini, tapi suara seperti tercekik di tenggorokan. Ia tahu, ibunya bukan pencuri. Tapi ia juga tahu, sumpah pocong bisa membawa maut jika diucapkan dengan hati terluka. Kiai Hashim memberi isyarat. Dua orang santri maju membawa kain kafan putih. Hujan mulai menitik. Suara petir menggelegar jauh di perbukitan. Darmi memejamkan mata, membiarkan tubuhnya dibungkus dari kepala hingga kaki. Suara kain yang bergesekan terdengar menakutkan di tengah keheningan. Saat ikatan di bagian kepala dikencangkan, beberapa warga mundur. Sebagian menutup wajah dengan sajadah, sebagian lagi membaca istighfar. "Darmi binti Saminah," ujar Kiai Hashim dengan nada sakral, "apabila kau berdusta di hadapan Allah, maka sumpah ini menjadi saksi. Rohmu tidak akan tenang, tubuhmu akan ditolak bumi, dan darahmu akan memanggil kutukan." Hujan semakin deras. Petir menyambar pohon beringin besar di depan masjid hingga batangnya terbelah dua. Api menyala sesaat, menimbulkan jeritan dari para perempuan. Namun Darmi tetap diam. Wajahnya tertutup kain, tapi dari baliknya terdengar napas panjang yang tidak wajar, berat, seperti seseorang menahan tangis. Tiba-tiba angin berhenti. Sunyi. Lilin di tangan Kiai Hashim padam tanpa sebab. Lalu, di bawah langit yang kini merah pekat, suara Darmi terdengar serak namun jelas. "Kalau aku berdusta, biarlah nyawaku dicabut tanpa sempat beristighfar." Kata-kata itu menggema lama, seolah menggema bukan hanya di telinga manusia, tapi juga di udara, di tanah, di sesuatu yang tak terlihat. Kiai Hashim menunduk, wajahnya murung. Ia tahu, kalimat terakhir itu adalah bentuk putus asa, kalimat yang bisa membuka pintu antara dunia manusia dan dunia roh. Ia cepat-cepat membaca doa penutup, tapi angin berdesir tajam di sekitar mereka, seperti ada yang berputar di atas kepala. Beberapa santri menahan tubuh Darmi agar tidak jatuh. Namun tiba-tiba, tubuh Darmi menegang. Kain kafan di dadanya bergetar. Ia menoleh sedikit ke arah kerumunan. Meski matanya tertutup kain, semua yang hadir merasakan pandangan itu menusuk langsung ke hati mereka. "Darmi, istighfar, nak,"
teriak Kiai Hashim. Tapi Darmi tidak menjawab. Ia hanya menghela napas panjang, lalu tenang kembali. Saat kain kafannya dibuka, matanya terbuka lebar, tapi pandangannya kosong. Ada senyum samar di bibirnya, senyum yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Sudah selesai, ujar Kiai Hashim pelan. Sumpah telah diucapkan. Semoga Allah menjaga kita semua. Warga segera bubar, sebagian berlari karena hujan yang semakin deras. Petir terakhir menyambar lagi, kali ini mengenai atap rumah Bu Ratri. Api kecil muncul, tapi cepat padam. Ia berdiri kaku di bawah payung suaminya, wajahnya pucat. Entah kenapa, di antara gemuruh dan hujan, ia merasa Darmi sedang menatapnya dari balik kegelapan. Sementara itu, Nanda mendekati ibunya yang masih duduk bersimpuh, tubuhnya lemas setelah sumpah. Ia memegangi tangan ibunya yang dingin seperti batu. Ibu, bisiknya. Kenapa ibu sampai harus begini? Darmi membuka matanya perlahan, menatap anaknya dengan tatapan yang sulit dimengerti. Antara lega, marah, dan sedih bercampur menjadi satu. Kadang, nak, kebenaran harus dibayar mahal. Tapi biar mereka tahu, ibu tidak pernah mencuri. Hujan menetes deras di atas kepala mereka. Di balik beringin yang terbelah, seseorang berdiri diam, bayangan tinggi mengenakan kain putih. Nanda sempat menatap ke arah itu, tapi saat ia berkedip, sosok itu hilang. Ia pikir mungkin hanya pantulan cahaya, tapi udara di sekitar masjid terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Kiai Hashim mengumpulkan peralatan ritual, matanya tak lepas dari arah beringin. Bibirnya berkomat kamit membaca doa perlindungan. Dalam hati, ia tahu ada yang salah dengan malam itu. Sumpah pocong biasanya dilakukan untuk keadilan, tapi yang tadi, terasa seperti pemanggilan sesuatu. Sebelum meninggalkan halaman masjid, Darmi menoleh sekali lagi ke arah Bu Ratri. Petir menyambar lagi, menerangi wajahnya yang setengah tertutup kain kafan. Ia menatap lurus, matanya seperti dua bara merah yang berkilat di bawah cahaya kilat. Allah tahu siapa yang berdusta, katanya lirih. Bu Ratri menelan ludah, tubuhnya bergetar. Selendangnya jatuh ke tanah tanpa ia sadari. Saat Darmi berjalan menjauh bersama anaknya, angin kembali berembus kencang. Pintu masjid terbuka sendiri, lalu tertutup keras seperti ada tangan tak terlihat yang mendorongnya. Kiai Hashim berdiri sendirian di bawah langit yang mulai hitam pekat, memandangi arah kepergian Darmi. Dalam hatinya, ia berdoa agar wanita itu kuat menghadapi akibat dari sumpahnya. Karena dalam keheningan malam itu, di antara hujan dan gemuruh petir, ia mendengar bisikan lirih dari arah beringin yang terbelah. Yang bersumpah sudah dipilih, tapi yang dikutuk belum selesai. Sudah 3 hari berlalu sejak malam sumpah pocong yang menggetarkan seluruh desa Wonosari. Namun ketenangan yang diharapkan tidak datang. Justru, sejak malam itu, hawa di kampung kecil itu terasa berat dan lembab, seolah kabut gaib menggantung di antara rumah-rumah kayu. Burung gagak yang biasanya hanya berputar di area pemakaman, kini sering terlihat bertengger di atap rumah Darmi, janda yang baru saja menantang maut dengan sumpah sucinya. Rumah Darmi berada di ujung gang, dikelilingi rumpun pisang dan pohon randu tua. Dari luar, tampak biasa saja, dinding papan tua, atap genting berlumut, dan aroma jamu yang kerap tercium dari dapurnya. Tapi sejak sumpah itu, suasananya berubah. Ayam-ayam enggan bertelur, tikus mati di loteng tanpa sebab, dan setiap malam terdengar suara orang berzikir pelan dari belakang rumah, padahal tak ada siapapun di sana. Malam pertama, Darmi mencoba mengabaikan semua itu. Ia tetap meracik jamu seperti biasa, menanak nasi, dan menenangkan Nanda yang tampak ketakutan. Namun ketika ia menatap ke cermin tua di kamar, jantungnya berhenti sejenak. Dari pantulan cermin, terlihat sosok dirinya yang tengah berdiri di belakang, tapi wajahnya terbungkus kain putih, seperti mayat bersiap dimakamkan. Darmi spontan menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapapun. Ia meraba dadanya yang berdegup keras, lalu menutup cermin itu dengan kain. Cermin ini membawa sial, gumamnya, lalu meletakkannya di kolong lemari. Nanda,
yang tidur di kamar sebelah, sering terbangun di tengah malam. Ia mendengar langkah pelan di dapur, seperti suara kain diseret di lantai. Ketika ia memberanikan diri mengintip dari balik pintu, terlihat selembar kain putih tergantung di depan pintu dapur, basah oleh embun, bergoyang pelan seperti ditiup angin. Tapi anehnya, angin di luar malam itu tak seberapa kencang. "Ibu," panggilnya dengan suara bergetar. Namun begitu ia menatap lagi, kain itu sudah hilang. Darmi semakin sering melamun. Ia merasa ada sesuatu yang menempel di tubuhnya sejak sumpah malam Jumat itu. Kadang ia mencium aroma tanah basah di dalam kamar, kadang suara gemericik air mengalun dari bawah lantai rumah, seperti ada yang menggali sesuatu. Ia sudah mencoba berwudu dan berzikir, tapi semakin ia melafalkan ayat suci, bulu kuduknya malah berdiri. Siang hari, warga mulai berani bergunjing lagi. "Janda itu dihantui sumpahnya sendiri," kata seorang ibu di warung. "Sumpah pocong tak main-main, mungkin dia memang berdusta." Namun sebagian lain berbisik pelan, bisa jadi bukan dia yang berdusta. Bisa jadi yang lain yang akan mendapat balasannya. Di rumah besar di tengah desa, Bu Ratri juga tidak bisa tidur. Sejak malam sumpah itu, ia selalu terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Mimpi yang datang berulang-ulang menghantuinya. Darmi muncul dari dalam liang kubur, dengan mata membusuk dan kain kafan robek, merangkak sambil berkata dengan suara serak, "Kau yang berdusta, bukan aku." Setiap kali Bu Ratri terbangun, ia akan memegangi dada, berteriak histeris hingga suaminya, Pak Surya, harus menenangkan dengan air doa. Tapi bahkan doa pun tak banyak membantu. Pagi harinya, ia sering menemukan tanah merah tercecer di lantai kamarnya, seolah seseorang datang dari makam dan meninggalkan jejak. Hari kedua, hujan turun deras. Petir berulang kali menyambar pepohonan di belakang rumah Darmi. Ia duduk di depan tungku, memandangi bara api yang menurun, sementara Nanda bersembunyi di pelukannya. Suara azan maghrib dari surau terdengar jauh dan lirih. "Ibu, tadi malam aku lihat kain itu lagi," kata Nanda pelan. "Yang tergantung di dapur." Darmi terdiam. "Kain apa?" "Kain kafan, Bu." Darmi memejamkan mata. Nafasnya berat. "Jangan bicara aneh-aneh, Nak. Itu cuma mimpi." "Tapi kainnya bau tanah," sambung Nanda. Darmi menatap wajah anaknya yang ketakutan. Dalam hati, ia mulai merasa bersalah. Ia tahu sumpah pocong itu bukan hal yang ringan. Tapi harga dirinya sebagai perempuan yang difitnah terlalu berharga untuk dibiarkan diinjak. Sekarang, mungkin harga yang harus ia bayar adalah ketenangan jiwanya sendiri. Malam ketiga tiba dengan hawa yang jauh lebih dingin. Kabut turun cepat, menyelimuti desa. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin. Hanya sunyi, sunyi yang menekan dada. Darmi mencoba tidur lebih awal, tapi mata tak kunjung terpejam. Dari arah belakang rumah, terdengar suara seperti orang berzikir, "La ilaha illallah, la ilaha illallah." Suaranya parau, berat, dan terputus-putus, seperti keluar dari tenggorokan yang tertutup tanah. Ia bangkit perlahan, mengambil lampu minyak, lalu berjalan menuju dapur. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai kayu menolak untuk diinjak. Ketika sampai di depan pintu dapur, lampu minyaknya bergetar hebat. Angin berhembus kencang dari celah jendela, membawa bau busuk tanah dan darah. Cahaya lampu menerangi sesuatu yang tergantung di balok langit-langit. Selembar kain putih. Tapi kali ini bukan kain biasa, itu kain kafan yang sama, yang dulu membungkus tubuhnya saat sumpah. Darmi tertegun. Tangannya gemetar. Dalam sekejap, kepalanya dipenuhi bisikan, "Kalau aku berdusta, biarlah nyawaku dicabut tanpa sempat beristighfar." Kalimat yang ia ucapkan 3 malam lalu kini terpantul kembali, tapi suaranya bukan miliknya. Seperti ada makhluk lain yang mengulanginya dari balik tirai dunia. Tiba-tiba, lampu padam. Gelap total. Hanya bau busuk yang menyengat. Sesuatu menyentuh bahunya. Darmi menoleh, dan melihat wajahnya sendiri, tapi dalam wujud pocong, berdiri di belakang,
tersenyum dengan mata kosong. Ia menjerit, tapi suaranya tak keluar. Tubuhnya gemetar hebat, lalu semua menjadi gelap. Keesokan paginya, fajar menyingsing dengan cahaya kelabu. Nanda bangun dengan perasaan aneh. Ia mencari ibunya, tapi rumah sepi. Pintu dapur terbuka, bergoyang pelan tertiup angin. Dari dalam, terdengar tetes air jatuh berulang-ulang. "Nak, jangan masuk," suara samar terdengar dari arah jalan. Itu suara Buati, tetangga sebelah, yang sudah berdiri kaku di depan pintu. Tapi Nanda tak mendengarnya. Ia melangkah ke dapur, dan seketika tubuhnya membeku. Di sana, tergantung di balok kayu, tubuh ibunya berayun pelan. Wajahnya membiru, lidahnya terjulur, dan di lehernya melilit kain kafan putih bekas sumpah pocong. Di bawah tubuh itu, tanah basah berserak seperti baru digali. Nanda menjatuhkan lampu minyak yang dipegangnya. Suara pecahan kaca memecah pagi yang muram. Ia berteriak histeris, suaranya menggema hingga ke ujung gang. Warga berdatangan. Kiai Hashim pun datang, wajahnya muram dan mata terpejam lama. Ia tahu sumpah itu kini benar-benar menjadi kutukan. Saat ia membuka mata, pandangannya tertuju pada kain kafan yang melilit leher Darmi. Di ujungnya ada bekas tanah merah segar. "Ya Allah," bisik Kiai Hashim lirih. Belum sempat beristighfar. Angin berhembus kencang lagi, membawa aroma tanah basah dan wangi Kamboja. Dari arah pemakaman, terdengar lolongan panjang seperti tangis yang tidak berasal dari manusia. Malam setelah pemakaman Darmi, suasana desa Wonosari berubah menjadi mencekam. Langit yang sejak sore berwarna kelabu kini benar-benar gelap tanpa bintang, seolah langit itu sendiri menolak menatap tanah yang baru saja menerima jasad seorang perempuan terkutuk. Di pemakaman belakang masjid, tanah gundukan makam Darmi masih basah, beruap oleh hujan sore. Bunga Kamboja yang ditaburkan siang tadi layu lebih cepat dari biasanya, seakan menyerap hawa kematian yang belum selesai. Penjaga makam, Pak Sanip, lelaki tua yang biasa tidur di gubuk dekat area kuburan, merasa ada yang janggal sejak senja. Seekor anjing liar terus menggonggong ke arah makam Darmi, bulunya berdiri, ekornya di antara kaki. Setiap kali Pak Sanip mengusirnya, anjing itu justru melolong panjang, lalu kabur dengan ekor terlipat. Saat adzan Isya terdengar, Pak Sanip memutuskan menyalakan rokok kretek dan duduk di bawah pohon beringin yang menaungi sebagian kompleks kuburan. Tapi tidak lama kemudian, suara itu datang. Tok, tok, tok. Suara seperti ketukan dari dalam tanah. Pak Sanip menatap bingung. Ia menelan ludah, menegakkan tubuh, mencoba memastikan arah sumber suara. Tak salah lagi, itu datang dari arah makam Darmi. Ia berusaha menenangkan diri. Mungkin hanya batu terguling, pikirnya. Tapi suara itu datang lagi, lebih keras, dan kali ini disertai dengan getaran kecil pada tanah. Tok, tok, tok. Rokok di jarinya jatuh. Keringat dingin menetes di pelipis. Perlahan ia bangkit, mendekati makam. Ketika sampai di dekat gundukan tanah itu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Kain kafan putih terlihat muncul sedikit di permukaan tanah, seperti ditarik dari dalam. Lalu, seolah ada tangan yang mendorong dari bawah, tanah itu menggembung. Ya Allah, suaranya gemetar. Tanah makam itu benar-benar bergerak. Bunga-bunga yang ditabur terlempar ke samping. Pak Sanip berlari terbirit-birit menuju jalan desa, berteriak histeris, "Kuburannya gerak! Kuburannya gerak sendiri!" Beberapa warga yang masih nongkrong di warung kopi segera berdiri, menatap ke arah pemakaman yang gelap. Tapi tak satu pun yang berani mendekat. Sejak malam itu, kabar angin mulai berhembus, Darmi tidak tenang di kuburannya. Keesokan paginya, warga yang nekat menengok ke pemakaman mendapati hal aneh. Batu nisan Darmi bergeser miring, dan di sekitarnya ada jejak lumpur kecil seperti bekas loncatan. Tidak ada tanda-tanda binatang, tapi tanah di sekitar makam terasa hangat, seolah baru saja disentuh sesuatu dari bawah. Mulai hari itu, desa seakan diselimuti teror tak terlihat.
Ayam-ayam mati mendadak tanpa luka. Genting rumah warga dilempari batu dari arah yang tak diketahui. Di malam hari, lampu minyak sering padam tanpa sebab, dan beberapa orang bersumpah mendengar suara kain diseret di jalan setapak menuju sawah. Puncaknya terjadi malam berikutnya. Mbak Wati, tetangga terdekat rumah Darmi, baru selesai menidurkan anaknya ketika mendengar suara ketukan di pintu belakang. Suaranya pelan, tapi ritmenya aneh, seperti seseorang mengetuk dari balik dunia lain. Tok, tok, tok. Siapa malam-malam begini? Gumamnya, mendekati pintu sambil membawa lampu. Ia membuka sedikit, dan saat itulah jantungnya nyaris berhenti. Dari celah pintu, tampak sosok putih berdiri di halaman. Tubuhnya terbungkus kain kafan, kepalanya miring, dan matanya hitam kosong. Kain di bagian kakinya sobek, memperlihatkan tanah dan lumpur yang masih basah. Mbak Wati menjerit keras, menjatuhkan lampu hingga nyalanya padam. Suaminya, Pak Darto, keluar dengan parang di tangan, tapi begitu ia menyorotkan senter ke arah halaman, sosok itu sudah tidak ada. Hanya daun-daun pisang yang bergetar, dan bau anyir tanah menyebar ke seluruh pekarangan. Kabar itu menyebar cepat ke seluruh desa. Orang-orang mulai takut keluar rumah setelah maghrib. Anak-anak dilarang bermain di luar, dan suara azan isya kini diikuti gemuruh doa dari rumah ke rumah. Namun yang paling ketakutan tentu saja Bu Ratri. Sejak Darmi dikuburkan, tidurnya tak pernah nyenyak. Ia sering mendengar suara langkah di depan rumah, disusul ketukan pelan di jendela kamarnya. Kadang terdengar suara lirih memanggil namanya, Ratri, dengan nada panjang dan berat. Suatu malam, ia melihat dari balik tirai sosok putih meloncat-loncat di pematang sawah, bergerak lambat tapi pasti menuju arah rumahnya. Sosok itu menoleh seolah sadar sedang diperhatikan, lalu tertawa, tawa lirih seperti napas yang keluar dari tenggorokan tertutup kain. Bu Ratri menjerit, jatuh pingsan. Keesokan harinya, Kiai Hashim datang ke rumahnya. Ia mendengarkan semua cerita warga, makam yang menggembung, suara ketukan malam-malam, hingga sosok pocong di pematang sawah. Dengan wajah muram, ia hanya mengangguk-angguk. Yang kalian lihat mungkin bukan arwah Darmi, katanya perlahan. Bisa jadi sesuatu yang lain, yang memanfaatkan sumpah itu sebagai jalan. Pak Surya menatapnya tak percaya. Bagaimana mungkin, Yai? Semua orang yakin itu arwah Darmi yang menagih keadilan. Kiai Hashim menarik napas panjang. Ia menatap keluar jendela, ke arah beringin besar di depan masjid yang dulu tersambar petir malam sumpah itu. Tidak semua yang bangkit dari tanah adalah arwah manusia. Ada makhluk yang lebih tua dari kita, yang menunggu pintu dibuka lewat sumpah dan darah. Bu Ratri menutup telinga, tubuhnya gemetar. Aku tak sanggup lagi, Yai, setiap malam aku mendengar dia. Dia menyebut namaku, dia memanggil dari arah dapur. Kiai Hashim menatapnya dalam-dalam. Apakah ada yang belum kau ceritakan tentang malam sumpah itu? Bu Ratri menunduk. Bibirnya bergetar, tapi tak ada kata keluar. Malamnya, suasana desa semakin kacau. Suara gombongan anjing menggema dari arah pemakaman, disusul dengan teriakan penjaga malam yang mengaku melihat sosok putih melompat dari makam ke jalan raya. Di sawah, petani yang lewat melihat kain putih bergelantungan di antara rumpun padi. Beberapa warga mencoba membaca doa dan ayat kursi bersama di surau, tapi di tengah bacaan, angin tiba-tiba berputar kencang. Pintu surau terbuka sendiri, dan lampu minyak padam bersamaan. Di luar, terdengar suara ketukan dari arah kuburan lagi. Kali ini lebih keras, lebih cepat, seperti seseorang yang ingin keluar. Tok! 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 Ya Allah, bisik Kiai Hashim yang ikut berzikir di sana, wajahnya pucat pasi. Sumpah itu telah membuka pintu. Tapi bukan Darmi yang datang. Warga saling pandang dengan wajah ngeri. Dari kejauhan, kilat menyambar. Untuk sesaat, cahaya putih itu menerangi sesuatu di pematang sawah, sesosok tubuh terbungkus kain kafan yang melompat perlahan menuju arah desa, meninggalkan jejak lumpur di setiap lompatan.
Desa Wonosari pun mulai hidup dalam ketakutan. Tidak ada yang berani menyebut nama Darmi keras-keras lagi. Karena setiap kali namanya disebut, angin berdesir lembut dari arah pemakaman, disertai suara lirih yang menjawab dari balik tanah. Aku tidak berbohong. Rumah kayu peninggalan Darmi kini terasa lebih dingin dari sebelumnya. Sejak ibunya dikubur, Nanda hampir tidak tidur dengan tenang. Setiap malam, suara langkah samar terdengar dari arah dapur, seperti kain diseret di lantai. Tapi malam itu, sesuatu membuatnya tak bisa lagi menahan rasa penasaran. Lemari tua di kamar ibunya tiba-tiba berdiri terbuka sendiri. Awalnya ia mengira tikus yang menggerogoti kayu, namun cahaya rembulan yang masuk dari celah jendela memperlihatkan sesuatu yang aneh. Di antara tumpukan baju lusuh dan kain kafan sisa upacara sumpah pocong, terselip amplop berwarna coklat tua, sudah pudar dan berdebu. Di depannya tertulis dengan tulisan tangan halus, untuk siapapun yang menemukan kebenaran. Tangan Nanda gemetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya ada selembar surat, dilipat rapi, dengan aroma minyak serai yang khas seperti ibunya dulu. Ia membaca pelan, matanya membesar setiap baris. Aku tidak mencuri perhiasan itu. Aku hanya menyimpannya. Karena aku tahu siapa pemilik sebenarnya. Bu Ratri memberikannya pada suamiku, almarhum ayahmu, sebagai tanda cinta terlarang. Aku menyimpannya bukan untuk harta, tapi untuk bukti bahwa dosa mereka nyata. Aku sudah ingin menyerahkan pada Kiai, tapi mereka lebih dulu menuduhku. Surat itu bergetar di tangannya. Suara jangkrik di luar mendadak berhenti. Sunyi terasa menekan dada. Nanda menatap ke arah dinding kamar, di mana foto ayah dan ibunya tergantung. Wajah Darmi dalam foto itu tampak seperti menatapnya balik dengan mata yang berair. Jadi, semua ini karena Bu Ratri, gumamnya pelan. Namun saat ia menunduk lagi, di bawah surat itu terdapat sesuatu. Liontin emas kecil berbentuk bunga melati. Ia pernah melihat liontin itu, Bu Ratri sering memakainya setiap kali menghadiri arisan. Tapi sejak kasus itu mencuat, perhiasan itu dikabarkan hilang. Nanda langsung tersadar, inilah perhiasan yang dituduhkan hilang. Bukan dicuri, tapi disembunyikan. Suara angin tiba-tiba meraung lewat celah atap. Lampu gantung di ruang tengah berayun perlahan, mengeluarkan bunyi krek, 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 seperti ada yang mendorongnya. Nanda menutup amplop itu, tapi hawa ruangan berubah drastis. Bau tanah basah menguar tajam, disertai suara lirih dari luar jendela. Nanda? Suara itu serak, nyaris seperti desis angin, tapi jelas sekali suara ibunya. Nanda menoleh cepat, tapi hanya melihat kabut tipis di halaman belakang. Di sudut kamar, kaca cermin yang sebelumnya bersih kini tampak berembun dari dalam, dan di sana muncul tulisan samar dengan jari gaib, kebenaran belum selesai. Tubuh Nanda gemetar. Ia menatap tulisan itu hingga menghilang perlahan. Lalu dari langit-langit, setetes cairan merah menetes mengenai pipinya. Darah. Ia mendongak, dan terperanjat. Di kayu langit-langit yang retak, muncul bercak-bercak merah seperti darah merembes keluar dari atas genting. Ia menjerit pelan dan mundur, tapi suaranya tenggelam oleh bunyi keras dari arah dapur. Brak! Pintu dapur terbuka sendiri. Kain putih panjang, seperti sobekan kafan, menggantung di ambang pintu. Ujungnya meneteskan air, seolah baru dicuci dari kuburan. Dari luar, terdengar suara azan yang sayup, namun bukan azan manusia. Suaranya terlalu serak, terlalu berat, dan menggema dari balik tanah. Nanda berlari menutup pintu, menahan napas sambil memeluk surat ibunya. Namun di sela tangisnya, ia mendengar langkah kaki halus berjalan dari belakang rumah menuju pintu depan. Suara kain diseret makin dekat, berhenti tepat di depan jendela. Ia tak berani membuka tirai, tapi lewat pantulan kaca, terlihat bayangan seseorang berdiri di luar, kepalanya tertutup kain putih yang kotor, tubuhnya membungkuk seperti menahan beban berat. Kau tahu sekarang, Nak, suara lirih itu terdengar. Aku tak bersalah, tapi dendam ini belum selesai. Nanda tersungkur, beristighfar sambil menutup telinganya.
Namun di luar, bayangan itu perlahan menengadah. Wajah Darmi, pucat, bibir biru, dengan mata yang kosong, memandang lurus ke arah jendela. Dan seketika, liontin emas di tangan Nanda bergetar sendiri, mengeluarkan bunyi gemerincing halus seperti tangisan logam. Ia tahu ini bukan sekadar arwah ibunya. Ini peringatan dari dunia yang lebih gelap, bahwa rahasia perhiasan itu adalah kunci dari kutukan yang belum berakhir. Keesokan paginya, Nanda memberanikan diri menemui Kiai Hasan, satu-satunya orang yang tahu proses sumpah pocong ibunya. Ia membawa surat dan liontin itu sebagai bukti. Namun begitu Kiai Hasan membaca isinya, wajahnya langsung pucat pasi. Astagfirullah, jadi ini penyebabnya, ucapnya gemetar. Sumpah pocong itu tidak hanya mengikat yang bersumpah, tapi juga yang berdusta di sebaliknya. Jika Bu Ratri benar menyembunyikan dosa, maka roh ibumu tak akan tenang, dan bukan hanya dia yang akan dihantui. Nanda menelan ludah, merasa hawa di ruangan tiba-tiba berat. Kiai Hasan menatapnya tajam. Ada sesuatu yang sudah bangkit dari kubur ibumu. Tapi itu bukan lagi dirinya. Itu penuntut kebenaran. Dan sebelum Nanda sempat bertanya lebih jauh, suara kain terseret kembali terdengar di belakang rumah Kiai, bersamaan dengan bau tanah basah yang menusuk hidung, seolah kuburan baru saja terbuka. Rumah peninggalan Darmi kini seperti sarang hawa dingin yang tak pernah pergi. Setiap malam, kabut turun lebih tebal dari biasanya, dan ayam berkokok sebelum fajar dengan suara serak tak wajar. Warga tak berani melintas di depan rumah itu, meski sekadar lewat. Hanya satu orang yang berani mendekat malam itu, Kiai Hasan. Ia datang membawa tasbih, kitab tua, dan sebotol air zam-zam yang ia simpan bertahun-tahun. Di belakangnya, Nanda dan beberapa warga mengikuti dengan wajah pucat. Bahkan Bu Ratri, yang sebelumnya enggan mengakui dosanya, akhirnya memohon agar ritual dilakukan di rumah Darmi, berharap semua kutukan berhenti. Kiai Hasan menatap langit yang mulai merah keunguan. Malam ini bukan malam biasa. Apapun yang dipanggil dari tanah, harus dikembalikan sebelum azan subuh, katanya tegas. Di ruang tengah, mereka menyiapkan tikar pandan. Di tengahnya, lilin-lilin kecil disusun membentuk lingkaran, sementara air zam-zam dan dupa Arab dibakar untuk menetralisir hawa jahat. Nanda duduk di sudut, menggenggam surat ibunya erat. Di luar, suara jangkrik tiba-tiba berhenti. Ketika ayat pertama dibacakan, seluruh lilin bergoyang hebat. Asap dupa berubah menjadi pekat, menyesakkan dada. Hawa di ruangan itu menjadi berat seperti dilapisi kabut dari dalam bumi. Kiai Hasan terus membaca, suaranya tegas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrohmanirrohim. Namun saat ayat Al-Ikhlas mencapai baris terakhir, tiba-tiba terdengar suara keras dari atap, duk, duk, duk. Seperti ada sesuatu meloncat di atas genting. Semua menatap ke atas dengan wajah tegang. Bu Ratri berbisik lirih, "Ya Allah, jangan-jangan dia datang." Lilin di tengah lingkaran padam satu persatu. Gelap. Hanya sisa cahaya merah dari arang dupa yang memantulkan bayangan aneh di dinding, bayangan tubuh yang berdiri di belakang Kiai Hasan. Kiai memutar kepalanya perlahan. Di sana, berdiri sosok pocong dengan kain kafan berlumuran darah segar. Matanya kosong, tapi dari sela bibirnya terdengar suara lirih, terputus-putus. "Kau, yang berdusta, di hadapan Allah." Bu Ratri menjerit histeris dan mundur ke sudut ruangan. Pocong itu meloncat satu kali, duk, dan tiba-tiba berada tepat di tengah lingkaran ritual. Lilin yang padam menyala kembali, tapi api berubah warna menjadi biru keunguan, membentuk pusaran kecil yang menjilat udara. "Darmi," Kiai Hasan berusaha menenangkan diri. "Kau telah melewati batas dunia. Kembalilah ke alam rahmat. Jangan biarkan dendam menahanmu." Namun pocong itu menoleh perlahan ke arah Bu Ratri. Dari matanya menetes darah, menodai kafannya sendiri. Suara yang keluar bukan lagi manusiawi, rendah, parau, mengandung sakit yang mendalam. "Kau, yang berdusta di atas aibku.
Kau bersumpah palsu di depan Allah, tapi yang dikutuk, aku. Bu Ratri jatuh terduduk, wajahnya memucat. Ia ingin berteriak, tapi tenggorokannya seperti dicekik oleh udara. Tubuhnya gemetar, lalu pingsan seketika. Kiai Hasan menegakkan tubuhnya, membaca ayat kursi dengan lantang. Tapi begitu bacaan mencapai baris, wasya kursiuhu as-samawati wal ard, lilin di depannya meledak. Api kecil meloncat ke jubahnya, membakar lengan kirinya. Ia menjerit, mencoba menepuk api itu, tapi lidah api tak seperti biasa. Warnanya ungu gelap, dan semakin ditepuk semakin membesar. Air. Cepat ambil air, teriak Nanda. Tapi bahkan sebelum warga sempat bergerak, semua kendi air di ruangan itu pecah bersamaan, menyembur seperti disedot dari dalam. Pocong Darmi melangkah perlahan ke arah Kiai Hasan. Setiap langkahnya meninggalkan jejak tanah basah di lantai papan. Ia menatap sang kiai dengan mata yang kini memantulkan api dari jubah yang terbakar. Aku tidak ingin jadi setan, suaranya lirih, seperti bisikan dari liang kubur. Aku hanya ingin tenang, tapi aku dipaksa bangkit oleh dendam orang hidup. Begitu ia mengucapkan kalimat itu, seluruh jendela rumah bergetar hebat. Angin dingin menerobos masuk, meniup semua dupa hingga padam. Hanya suara retakan kayu dan erangan Kiai Hasan yang tersisa. Dalam gelap total, warga berlarian keluar rumah, menjerit memanggil nama Tuhan. Namun Nanda tetap berdiri di dalam, menatap sosok pocong itu yang kini menunduk di tengah ruangan. Suaranya seperti menangis. Bu, hentikan ini, aku tahu kebenarannya sudah aku temukan, ujar Nanda dengan suara bergetar. Pocong itu berhenti bergerak. Hening. Lalu kepalanya menoleh sedikit ke arah anaknya. Dari bawah kafan, terdengar napas berat, seolah menahan tangis. Tapi sebelum sempat menjawab, cahaya dari api jubah Kiai Hasan menyilaukan ruangan. Ledakan kecil terjadi, dan semua orang yang masih di dalam terpental keluar lewat pintu. Api menyambar tirai, lantai, dan tiang rumah. Rumah kayu itu terbakar cepat seperti disiram minyak. Di tengah kobaran api, sosok pocong Darmi berdiri diam. Tidak terbakar, tidak bergerak. Hanya matanya yang menatap langit-langit rumah yang runtuh perlahan. Nanda, dari kejauhan, masih mendengar bisikan lembut itu di telinganya. Tidak datang dari mulut manusia, tapi langsung ke hatinya. Doakan aku, nak, sebelum semuanya terlambat. Lalu suara itu lenyap bersamaan dengan runtuhnya atap rumah, meninggalkan bara merah dan bau kafan terbakar yang menusuk hidung. Pagi harinya, warga menemukan rumah itu hanya tersisa arang dan tiang hangus. Tubuh Kiai Hasan ditemukan di halaman belakang, bekas terbakar tapi masih menggenggam tasbihnya. Sementara jasad Bu Ratri tak ditemukan sama sekali, hanya kain batik miliknya yang gosong di antara abu. Namun Nanda bersumpah, sebelum rumah itu roboh, ia sempat melihat bayangan ibunya menoleh ke arah timur, ke arah masjid, seolah belum pergi sepenuhnya. Pagi itu, langit desa Wonosari terlihat muram seperti sedang menahan hujan. Angin berhembus pelan dari arah barat, membawa aroma tanah basah bercampur amis yang aneh. Warga desa yang hendak berangkat ke sawah tiba-tiba berhenti di jalan kecil menuju pemakaman. Tanah di sana berguncang pelan, seperti sedang bernafas. Subhanallah, tanah kuburan Darmi itu, Pak. Kayak mau meledak, teriak seorang petani sambil menunjuk nisan yang tampak retak. Hanya dalam hitungan detik, gundukan tanah itu benar-benar meledak dari dalam. Suaranya keras, memecah kesunyian pagi. Tanah dan batu beterbangan, aroma daging busuk menyeruak ke udara, membuat siapapun yang menghirupnya langsung mual. Batu nisan Darmi pecah dua, terlempar beberapa meter jauhnya. Dari dalam lubang, mengepul asap tipis seperti uap panas bercampur darah. Warga berhamburan lari. Penjaga makam, Mbah Wiryo, yang mencoba mendekat untuk membaca doa, tiba-tiba berteriak kesakitan. Tubuhnya terhempas ke belakang, matanya melotot ke langit. Orang-orang panik. Saat mereka mendekat, Mbah Wiryo sudah tak bernyawa, tanpa luka apapun, hanya wajah pucat membiru dan matanya menatap kosong ke arah kubur yang terbuka.
Desa Wonosari geger lagi. Suara beduk dari surau dipukul keras, menandakan musibah. Para lelaki berkumpul di balai dusun, membicarakan apa yang terjadi. Kiai Hasan telah meninggal, dan kini kubur Darmi meledak. Tidak ada yang berani mengusik makam itu lagi. Namun malamnya, ketakutan berubah menjadi teror nyata. Seekor ayam jantan milik Pak Surya ditemukan mati tergantung di pohon belimbing, bulunya penuh lumpur. Seorang anak kecil yang bermain peta umpet di dekat sungai sore harinya tiba-tiba hilang tanpa jejak, yang tertinggal hanya sandal dan bau busuk di udara. Desa menjadi sunyi setelah maghrib. Semua orang menutup pintu, mematikan lampu, dan membaca doa keras-keras. Tapi doa-doa itu tidak mampu mengusir bisikan-bisikan samar dari arah kuburan. Balikno, janjine durung lunas. Suara itu kadang terdengar seperti perempuan, kadang seperti suara anak-anak. Nanda, yang kini tinggal di rumah Kilura sementara menunggu rumah ibunya diperbaiki, tidak bisa tidur malam itu. Setiap kali memejamkan mata, ia mendengar langkah kaki di luar jendela, berat, seperti seseorang berjalan dengan kaki terikat kain basah. Ketika ia mengintip lewat celah tirai, ia melihat sesuatu berdiri di bawah pohon pisang. Sosok tinggi berbungkus kafan kotor, dia memandang ke arah rumah. Nanda menahan napas, matanya berkaca-kaca. Ia tahu itu bukan ibunya. Entah apa yang berdiri di sana, auranya terasa lain, lebih dingin, lebih menekan. Ia menutup tirai rapat-rapat dan terus membaca ayat kursi sampai fajar menyingsing. Keesokan paginya, kabar mengejutkan datang. Bu Ratri ditemukan di belakang rumahnya, tubuhnya menggigil hebat, wajahnya pucat penuh lumpur. Mulutnya komat-kamit seperti orang kesurupan. Dokter desa dipanggil, tapi tak ada hasil. Saat matanya terbuka, pandangannya kosong dan bola matanya mengarah ke atas. Dia tidak luka, kata dokter dengan suara pelan. Tapi jantungnya seperti bekerja terlalu cepat, seolah dia melihat sesuatu yang menakutkan. Bu Ratri hanya sempat berbisik lirih sebelum tak sadarkan diri. Kuburan itu belum tenang, ada yang belum dikembalikan. Ucapan itu menjadi bahan bisik-bisik warga. Malamnya, beberapa orang desa yang nekat menengok ke pemakaman melihat cahaya merah berkedip-kedip dari lubang kubur Darmi. Salah satu dari mereka, Pak Karto, mencoba merekam dengan ponselnya. Namun begitu ia menekan tombol kamera, ponselnya meledak kecil dan tangannya terluka bakaran. Ketakutan makin menjadi-jadi. Kepala dusun memutuskan untuk menutup area pemakaman. Tapi siapapun yang berjaga di sana tak pernah bertahan lebih dari semalam. Satu persatu, mereka menghilang tanpa jejak. Nanda mulai merasa ada yang janggal. Semua kematian itu, semua kejadian aneh, selalu mengarah ke rumah Bu Ratri atau kuburan ibunya. Ia memutuskan untuk kembali ke rumah Bu Ratri yang kini kosong. Rumah besar itu sunyi, jendela tertutup debu, tapi hawa dingin terasa menusuk begitu ia masuk. Ia menyalakan senter, menelusuri kamar demi kamar. Di dinding kamar Bu Ratri, masih tergantung cermin besar yang retak di tengahnya. Saat Nanda menatap pantulannya, ia melihat bayangan ibunya berdiri di belakangnya. Ia menoleh cepat, kosong. Tak ada siapa-siapa. Tapi di udara, tercium bau tanah basah dan kapur barus. Senter Nanda menyorot ke bawah tempat tidur. Ada sesuatu terbungkus kain putih. Ia menariknya perlahan. Begitu kain itu terbuka, tubuhnya langsung gemetar. Itu kain kafan. Bersih. Belum pernah dipakai. Tapi di sudut lipatannya, ada tulisan kecil dengan tinta merah. Untuk Darmi, bila sumpah tak ditebus. Jantung Nanda berdetak keras. Ia langsung menyadari sesuatu, kain ini bukan milik ibunya. Ini baru. Seolah seseorang sudah menyiapkan pengganti, seperti ritual yang belum selesai. Jadi, ada yang sengaja memanggil arwah ibu, gumamnya dengan suara bergetar. Tiba-tiba terdengar suara dari dapur, seperti piring jatuh dan pecah. Nanda memutar tubuhnya cepat. Tak ada siapa-siapa. Namun pintu belakang rumah terbuka sedikit, berderit pelan seolah baru saja dilewati seseorang.
Dari luar, hembusan angin membawa aroma busuk, disertai bisikan lirih. "Balikno, janjine durung lunas." Nanda mundur, hampir terjatuh. Di lantai dekat pintu, ia melihat jejak kaki berlumpur menuju halaman belakang. Ia menyorot dengan senter, dan hatinya hampir berhenti. Jejak itu tidak berbentuk kaki manusia. Panjang, sempit, dan meninggalkan bekas kain yang menyeret tanah. Ia menutup pintu dengan cepat, berlari keluar rumah lewat jendela depan. Dari luar, ia melihat ke arah makam yang jauh di ujung jalan. Samar tapi terlihat jelas, ada cahaya merah menyala di sana seperti bara api yang hidup. Malam itu, desa Wonosari kembali sunyi. Tidak ada ayam berkokok, tidak ada jangkrik bernyanyi. Hanya angin yang berputar pelan membawa suara tangis dari arah kuburan. Dan di dalam rumah Bu Ratri yang gelap, kain kafan yang ditemukan Nanda itu kini bergerak pelan, seolah ada napas yang berusaha keluar dari balik lipatannya. Pagi di desa Wonosari terasa ganjil. Matahari seolah enggan naik tinggi, tertutup kabut tipis yang tak juga menghilang. Suasana desa yang biasanya riuh kini berubah muram dan was-was. Setelah kejadian di kuburan Darmi dan rumah Bu Ratri, warga sepakat untuk tidak lagi membicarakan nama Darmi di siang hari, apalagi malam. Namun bagi Nanda, diam berarti menyerah. Ia tahu kebenaran masih terkubur, dan ibunya tidak akan pernah tenang sebelum semuanya terbuka. Hari itu, Nanda memberanikan diri mendatangi rumah Pak Surya, suami Bu Ratri. Rumah besar bercat hijau itu berdiri sepi di pinggir desa. Pintu depan dibiarkan terbuka, tapi tak ada suara dari dalam. Ia mengetuk perlahan. "Pak Surya?" panggilnya. Tak ada jawaban. Ia masuk pelan-pelan, mencium aroma dupa dan minyak tanah bercampur busuk bangkai. Di ruang tengah, ia menemukan meja penuh bekas abu dan serpihan kain putih yang sudah menghitam di ujungnya. Di dinding tergantung foto keluarga. Bu Ratri tersenyum kaku di sisi Pak Surya, wajah bahagia yang kini terasa palsu. Di lantai dekat altar kecil, Nanda melihat benda aneh, potongan kain kafan dengan rajah merah berbentuk segitiga, di tengahnya terselip potongan rambut yang ia kenali sebagai milik ibunya. Jantung Nanda berdegup keras. Ia baru menyadari, seseorang memang menyiapkan semua ini. Ibunya bukan hanya korban fitnah, tapi juga alat dalam permainan yang jauh lebih gelap. "Sedang cari apa, Nanda?" Suara berat terdengar dari belakang. Pak Surya berdiri di ambang pintu, tubuhnya sedikit bungkuk, matanya sayu seperti orang yang sudah lama tak tidur. Ia tersenyum aneh, tetapi tatapannya menusuk. "Saya cuma ingin tahu, Pak," jawab Nanda pelan. "Kenapa Bapak yang menyuruh Ibu bersumpah pocong? Bukan Kiai Hasan, bukan warga, tapi Bapak." Pak Surya diam lama, lalu berjalan menuju meja altar. Ia mengambil potongan kain itu, menatapnya dalam-dalam, seolah mengingat sesuatu. "Kau tahu, Nak, kadang kebenaran terlalu berbahaya untuk dibiarkan hidup," katanya pelan. "Jadi benar? Bapak yang memaksa Ibu bersumpah?" Ia tertawa lirih. "Aku hanya menjalankan saran dari orang pintar. Semua terjadi karena ulah perempuan itu sendiri. Dia terlalu ingin tahu, terlalu banyak bicara. Kalau saja dia tidak membuka aib orang lain, takkan begini jadinya." Nanda melangkah maju, matanya basah. "Ibu tidak bersalah. Semua orang tahu Bapak yang memulai ini bersama Bu Ratri. Ibu hanya membela diri." Pak Surya menatap tajam, wajahnya berubah dingin. "Kau tak tahu apa-apa, anak muda. Darmi bukan sekadar korban. Dia telah disentuh oleh sesuatu yang seharusnya tak bangkit lagi." Nanda kebingungan. "Maksud Bapak?" Pak Surya menghela napas panjang. Ia duduk, tangannya gemetar saat menyalakan rokok. "Dulu, sebelum sumpah itu dilakukan, aku mendatangi seseorang. Namanya Ki Sontoloyo. Dukun tua yang tinggal di pinggir sungai, dekat pohon beringin yang disambar petir itu." Nanda tertegun. Ia pernah mendengar nama itu dari warga, dukun yang sudah lama meninggal,
Tapi makamnya masih sering mengeluarkan asap putih setiap malam Jumat. Aku minta bantuannya, lanjut Pak Surya lirih. Aku ingin keluarga ini terjaga dari kutukan bisnis turun-temurun. Aku ingin pesugihan leluhur tetap hidup, tapi tanpa korban manusia. Ki Sontoloyo bilang hanya ada satu cara, mencari seseorang yang suci namun berdosa di mata orang lain. Darmi, cocok untuk itu. Nanda menatapnya dengan ngeri. Jadi, ibu dijadikan tumbal? Pak Surya tersenyum hambar. Tidak. Ia dijadikan penjaga. Azimat pemanggil arwah kuselipkan di kain kafannya. Saat ia mati dalam sumpah, arwahnya akan terikat dengan keluarga kami, menjadi pelindung yang abadi. Ia menatap kosong ke arah jendela. Tapi, aku lupa satu hal. Darmi mati dengan dendam. Dan dendam, nak, bukan sesuatu yang bisa dikendalikan. Tiba-tiba dari luar terdengar suara gemertak keras, seperti batu tergeser. Tanah di depan rumah retak kecil, lalu muncul kabut hitam yang menggulung naik. Nanda menatap panik, tapi Pak Surya hanya duduk tenang. Dia datang, gumamnya lirih. Sudah kutunggu lama. Pintu depan terbuka dengan sendirinya, disertai hembusan angin yang membuat tirai terangkat tinggi. Dari luar, masuk aroma busuk menyengat seperti kain basah dan bangkai terbakar. Di tengah kabut, sosok tinggi berbungkus kafan berdiri diam. Matanya menyala merah samar. Darmi, desis Pak Surya. Aku sudah menyiapkan semua untukmu. Kini kau milikku. Nanda menjerit. Jangan, Pak. Itu bukan ibu lagi. Tapi terlambat. Sosok pocong itu melompat sekali, duk. Dan tiba-tiba berdiri di depan Pak Surya. Kain kafannya terbuka sedikit, menampakkan wajah Darmi yang membusuk separuh namun masih dikenali. Mata kosong, pipi hitam terbakar. Dari mulutnya keluar suara serak, berlapis dua seperti berasal dari dua dunia. Kau, yang memanggilku, dan kau yang harus membayar darahku. Api kecil menyala di altar tanpa sebab. Raja di kain kafan yang ada di meja terbakar sendiri, dan suara tangisan anak kecil terdengar dari dalam dinding. Pak Surya terjatuh, tubuhnya kejang-kejang. Dari hidungnya mengalir darah hitam pekat. Nanda menutup mulutnya, berlari keluar rumah. Dari balik jendela, ia melihat pocong itu mendekati Pak Surya yang sudah tidak bergerak. Tangan pocongnya menekan dada laki-laki itu, dan tiba-tiba tubuh Pak Surya hancur menjadi abu, hanya menyisakan baju yang gosong. Api altar padam, tapi rumah tetap gelap. Sosok pocong itu menoleh ke arah jendela, ke arah Nanda. Mata merahnya menatap tajam, namun di sela matanya yang busuk, Nanda seperti melihat wajah ibunya yang dulu lembut. Nak, bisiknya lirih, hampir tak terdengar. Aku tidak ingin begini, mereka memaksaku. Air mata Nanda mengalir deras. Ia ingin mendekat, tapi kaki seolah terpaku di tanah. Bu, aku akan bebaskan ibu dari ini. Aku janji. Namun sebelum ia sempat melangkah, suara tawa menggema dari kejauhan, berat dan tua, seperti milik seseorang yang sudah lama mati. Kau tak akan bisa, Nanda. Suara itu datang dari arah sungai di belakang rumah. Kutukan ini belum selesai, darahnya belum cukup. Nanda tahu itu suara siapa. Ki Sontoloyo, dukun yang dikira sudah mati. Dan malam itu, langit Wonosari kembali memerah. Dari kuburan di tepi sungai, muncul asap putih membentuk wajah menyeramkan yang tertawa panjang. Di desa, satu persatu warga yang dulu menyaksikan sumpah pocong mulai meninggal dalam tidur mereka, semua dengan mata terbuka lebar, seolah menyaksikan sesuatu yang datang menjemput. Angin malam menyapu lembut desa Wonosari yang kini sepi seperti kuburan terbuka. Setelah kematian Pak Surya yang mengerikan, warga memilih pergi, meninggalkan rumah mereka terkunci dan sawah yang tak lagi diurus. Langit malam Jumat Kliwon itu tampak merah keunguan, warna langit yang dulu hanya muncul ketika ada yang mati tanpa kafan. Nanda berdiri di depan makam ibunya dengan mata sembab, membawa Al-Quran kecil peninggalan Darmi.
Di sekelilingnya, nyala lilin kecil menari-nari ditiup angin. Batu nisan ibunya kini separuh retak, dengan tanah yang masih tampak baru meski sudah berminggu-minggu berlalu sejak pemakaman. "Bu," suaranya parau, lirih, seolah takut mengganggu keheningan. "Aku sudah tahu semuanya. Ibu bukan yang bersalah. Ibu dijadikan korban. Tapi aku juga tahu, yang berkeliaran selama ini bukan ibu, kan?" Ia menatap tanah itu dalam-dalam, mencoba menguatkan diri. Sejak malam terakhir, ia bermimpi berulang kali melihat wajah ibunya berubah menjadi wajah lain, wajah asing yang penuh luka, dengan jahitan di bibir dan mata yang menyala merah. Beberapa jam sebelum datang ke makam, Nanda sempat menemui Kiai Hasan yang kini terbaring sakit. Dalam napas terputus, sang Kiai berbisik sesuatu yang mengguncang pikirannya. Roh itu bukan Darmi, tapi Sumi. Nama yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Menurut Kiai Hasan, puluhan tahun lalu, sebelum pesugihan keluarga Ratri dan Surya berdiri, ada seorang perempuan miskin bernama Sumi, pembantu di rumah leluhur mereka. Ia dituduh mencuri emas keluarga dan dipaksa bersumpah pocong di depan warga. Tapi tak seperti Darmi, Sumi mati di tempat saat sumpah diucapkan. Tubuhnya kaku, matanya membelalak, dan dari mulutnya keluar darah hitam. Setelah itu, keluarga Ratri kaya mendadak. Pesugihan mereka dimulai dari darah perempuan itu. Roh Sumi dikutuk menjadi penjaga perjanjian darah, tak bisa tenang sampai semua keturunan pelaku tumbal membayar dengan nyawa. Dan ketika Darmi disumpah dengan cara yang sama, Roh Sumi menemukan jalan untuk kembali. Kini Nanda tahu, ibunya hanya pintu, bukan sumber teror. Ia mengangkat tangannya, mulai membaca doa, suaranya bergetar tapi tegas. "Aku hanya ingin ibu tenang. Jika roh lain ikut tersesat lewat tubuh ibu, aku akan kirimkan doa ini untuknya juga. Biar semua berakhir malam ini." Namun di tengah bacaan, angin tiba-tiba berhenti. Sunyi. Lalu dari kejauhan terdengar suara langkah kaki diseret, pelan, berat, seperti kain basah diseret di tanah berpasir. Nanda menatap sekeliling. Siapa di sana? Tak ada jawaban. Tapi udara berubah dingin tajam. Nyala lilin satu persatu padam, menyisakan hanya cahaya bulan pucat yang memantul di batu nisan retak. Lalu, terdengar bisikan lembut di belakangnya, suara yang membuat jantungnya berhenti sesaat. "Aku sudah tenang, Nak." Suara ibunya. Lembut, hangat, penuh kasih, suara yang ia rindukan. Nanda tersenyum getir, air matanya jatuh. "Bu?" Tapi sebelum ia sempat menoleh, suara itu melanjutkan, kini lebih berat, seperti berlapis dengan suara lain yang lebih tua dan parau. "Tapi bukan aku yang berdiri di balikmu sekarang." Nanda membeku. Perlahan ia menoleh, dan di sana, di bawah cahaya bulan, berdiri sosok pocong dengan kain kafan kotor berlumur lumpur. Tapi wajahnya bukan wajah ibunya. Itu wajah Bu Ratri. Matanya putih penuh urat darah, mulutnya robek lebar membentuk senyum menyeramkan, dan dari sela bibirnya keluar tawa berat yang memantul di antara pepohonan makam. "Hahaha, akhirnya giliran kami." Nanda mundur, hampir terjatuh. Bukan mungkin. Sosok itu meloncat ke arahnya. Gerakannya cepat dan tidak wajar, seperti tubuh tanpa tulang. Dari kain kafannya keluar tangan hitam berurat, memegang tanah dan melemparkannya ke udara. Angin berputar, menimbulkan pusaran debu bercampur asap hitam. Langit berubah semakin merah. Petir menyambar pohon beringin tua di dekat makam, pohon yang dulu disambar saat sumpah pertama kali diucapkan oleh Darmi. Suaranya menggema seperti ledakan. Nanda terjatuh di depan nisan ibunya. Di tengah cahaya petir, ia melihat sesuatu dari tanah kubur Darmi. Tangan pucat perlahan keluar, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan seolah ingin melindunginya. "Lari, Nak," suara samar ibunya terdengar dari arah tangan itu. "Aku sudah tenang, tapi roh lain tak akan berhenti sebelum darah mereka habis." Dari balik kabut, muncul sosok kedua, pocong dengan wajah Sumi. Kini jelas perbedaannya.
Wajahnya hancur, kulitnya penuh belatung, dan matanya berwarna hitam pekat seperti bara yang membara. Ia menatap pocong Buratri yang kini berdiri kaku, lalu berteriak keras. "Darahmu, hutangmu." Sosok Sumi melompat dan menubruk pocong Buratri. Suara ledakan gaib terdengar, membuat tanah bergetar. Api hitam keluar dari dalam bumi, menyambar pepohonan dan rumah di sekitar makam. Dalam sekejap, desa Wonosari dilalap api seperti neraka terbuka. Nanda hanya bisa berlari, tubuhnya hampir tak kuat berdiri. Ia melihat dari kejauhan dua sosok pocong itu saling mencengkeram, lalu meledak menjadi kabut merah pekat. Angin panas berhembus keras, membakar apapun yang tersisa. Saat api pada menjelang subuh, yang tertinggal hanyalah hamparan abu dan puing. Desa Wonosari lenyap dalam satu malam. Namun di antara sisa tanah gosong itu, makam Darmi masih utuh, terbuka, dengan kain kafan yang terurai separuh keluar. Nanda mendekat perlahan, napasnya tersengal, tubuhnya gemetar. Ia memegang ujung kain kafan itu. Di bawahnya, tak ada jasad. Hanya tanah kosong dan sebuah benda kecil, potongan azimat lama berbentuk segitiga, mirip yang dulu ditemukan di rumah Pak Surya. Tapi kali ini azimat itu dingin, dan di baliknya terukir tulisan Arab yang sudah memudar. Siapa yang memutus sumpah darah, maka darahnya akan menagih sendiri. Nanda menggenggam azimat itu erat-erat. Ia tahu, meski desa terbakar dan roh-roh telah menghilang, kutukan itu belum benar-benar berakhir. Di kejauhan, ayam berkokok menandakan pagi datang. Tapi bagi Nanda, malam tak pernah pergi. Ia menatap langit yang kini abu-abu kehitaman. Di atasnya, kabut berbentuk wajah Sumi tampak perlahan memudar, meninggalkan senyum tipis yang menakutkan. Dari sela-sela tanah di kaki makam, satu helai kain kafan putih terlihat bergerak tertiup angin, kain kafan terakhir yang belum ditemukan. Dan saat Nanda memalingkan wajah, dari balik kabut terdengar tawa lirih perempuan tua, disusul bisikan halus yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Sumpah belum ditebus, anakku." Lalu hening. Desa Wonosari pun hilang dari peta. Tak ada yang tahu apakah benar terbakar, atau ditelan bumi bersama rahasia pesugihan leluhur yang memakan generasi demi generasi. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, di tanah kosong bekas desa itu, orang-orang masih mendengar suara kain kafan terseret dan perempuan berzikir dengan suara parau, memanggil nama seseorang. Nanda Aa. Dan di sanalah kisah sumpah pocong itu menjadi legenda, bukan sekadar kisah arwah, tapi dendam roh yang diwariskan dari dosa manusia sendiri.